Saya akan bercerita tentang bagaimana pengalaman saya mengumpulkan uang kurang dari 200 juta selama kurang lebih 1 tahun. Nah, dalam waktu kurun 1 tahun, kurang lebih hampir 200 juta. Assalamualaikum minasang. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Thanks buat yang sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk terus support saya. Karena hari ini aku mau nge-share ke kalian tips and tricks bagaimana cara menabung atau mengumpulkan uang di Jepang. Nah, banyak sekali problema di antara kita peserta kerja yang ada di Jepang, entah itu magang, entah itu special skill, itu masalah utama adalah mengumpulkan uang dalam jumlah banyak gitu. Kenapa? Kenapa mengumpulkan uang menjadi hal yang sangat sulit padahal di sini pendapatannya itu besar-besar. Nah, adapun yang bisa mengumpulkan itu terbilang, teman-teman, itu ada yang bilang dalam 1 tahun tuh nggak sampai 100 juta, dalam 1 tahun tuh tiba-tiba nggak kekumpul, nggak tahu uangnya kemana, morat-marit ke sana, morat-marit ke sini, dan itu adalah sebuah masalah. Jadi, saya akan bercerita tentang pengalaman saya mengumpulkan kurang dari saya akan bercerita tentang bagaimana pengalaman saya mengumpulkan uang kurang dari 200 juta selama kurang lebih 1 tahun. Nah, dalam waktu kurun 1 tahun, kurang lebih hampir 200 juta. Bagaimana kisahnya? Padahal waktu itu masih di era tahun 2014-an, di mana gaji peserta magang itu masih 10 sampai 11 juta. Nah, itu pun kalau lemburnya habis-habisan itu 11 jutaan. Jarang sekali sampai di angka 15 juta. Hampir satu kali saya mendapatkan gaji 14 juta itu di akhir tahun di 2000 sorry di bulan 12, karena waktu itu tidak ada libur, digunakan untuk menutupi hari liburnya. Maksudnya kan kalau bulan 12 itu ada hari libur. Nah, yang harusnya libur itu kita ambil untuk kerja. Jadi kita tuh nggak ada liburnya kayak gitu loh. Yang harusnya minggu juga libur tuh nggak libur. Itu baru saya dapat 14 juta. Nah, dalam artian di era itu sulit sekali untuk bisa mendapatkan gaji 15 juta. Beda sama era sekarang. Tetapi memang inflasi belum segede 2023 seperti sekarang. Nah, jadi waktu itu saya mencoba untuk mengumpulkan uang sebisa mungkin. Dari katakan gaji 10 juta, saya makan 3 juta, sisanya saya kirim ke rumah ke Indonesia buat orang tua. Nah, sisanya lagi saya tabung. Anggap saja saya bisa menabung 4 juta per bulan, karena di waktu itu bisa menabung 5 juta per bulan itu sudah bagus banget. Kalau 4 juta per bulan saya tabung, 3 juta saya kirim ke Indonesia, yang 4 juta ini kira-kira itu dalam 1 tahun dapat berapa? 40. Berarti 48 juta rupiah. Jadi dalam 1 tahun hanya bisa mengumpulkan 48 juta rupiah. Tetapi jika 5 juta berarti 58 juta rupiah. Jadi untuk bisa mencapai 100 juta, kita harus mengumpulkan sebulan itu 10 juta per bulan. Baru dalam waktu 1 tahun itu bisa 120 juta. Atau mungkin 8 juta aja per bulan. Itu hampir sekitar 90 mendekati 100 juta. Nah, tapi itu impossible karena nggak mungkin kita kirim semua uangnya, karena kita butuh makan, kita butuh bayar A, B, C, pajak dan lain-lain. Itu nggak mungkin sekali saya bisa dapat uang 100 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, caranya caranya seperti ini, dan ini lazim dilakukan di Jepang dan wajar dilakukan di Jepang. Jadi teman-teman cuma harus menguasai skillnya. Kenapa saya bisa mengumpulkan uang 200 juta, hampir 200 juta kurang lebih setahun. Setahun tuh lebih ya, maksudnya sorry. Saya datang magang tuh 2013, 1 tahun berlalu 2014-nya. Jadi di 2014 inilah saya mendapatkan uang tersebut, karena di 1 tahun pertama itu pure kita gunakan untuk membayar hutang. Oke, kita sambil minum dulu biar nggak tegang. Tidak dipungkiri, kita dulu berangkat menggunakan hutang ya, menggunakan uang hasil berhutang. Karena ya ngapain kita ke Jepang kalau kita uangnya banyak, orang tua kita uangnya banyak, kita nggak ke Jepang.
Maka dari itu eh, di 1 tahun pertama kita itu habis-habisan untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Nah, baru setelah itu di tahun kedua kita memikirkan untuk investasi. Nah, saya mikir kalau saya nabung 5 juta per bulan, setahun saya nggak dapat 100 juta. Gimana ini ceritanya? Sedangkan harga tanah itu semakin gak kekejar. Nah, waktu itu saya mempelajari budaya Jepang. Nah, saya menemukan satu budaya yang disebut dengan Mai Gari. Mai Gari itu, Mai artinya depan, Gari itu dari kanjinya Kyuryo. Jadi Kyuryo itu adalah gaji. Jadi Mai Gari adalah gaji yang diambil di depan. Ya, jadi bukan hutang. Bisa dianggap juga kita berhutang kepada perusahaan, tetapi ini ada disebut dengan Mai Gari, bukan kita meminjam uang, tapi memang kita meminta gaji kita di depan. Itu adalah salah satu budaya yang ada di Jepang, yang di ya apa namanya, budaya yang memang wajar dilakukan dan boleh dilakukan oleh siapapun yang berada di Jepang dan memiliki hubungan baik dengan perusahaan. Jadi caranya itu nggak semerta-merta. Paling nggak kalian sudah bekerja di perusahaan tersebut kurang kurang lebih 1 tahun. 1 tahun berjalan, perusahaan tahu kalau kalian bisa bekerja, perusahaan tahu kalian betah, perusahaan tahu. Jadi perusahaan akan memastikan dulu kalian betah dan bisa bekerja di perusahaan tersebut, sehingga ketika nanti kalian melakukan maigari atau gaji di depan, itu perusahaan akan angsing alias tenang kayak gitu. Jadi maigari ini nominalnya terserah kalian atau terserah perusahaan. Perusahaan bisa meminjamkan berapa, itu tergantung sisa kalian bekerja di Jepang nanti. Maksudnya berapa lama kalian tinggal di Jepang ini. Karena waktu itu 3 tahun, saya maigari atau gaji di depan itu sekitar 100 juta. Sebenarnya saya waktu itu bisa sampai 120 juta, tetapi saya hanya minta di 100 juta saja. Karena waktu itu saya ingin gunakan untuk membeli lahan di 2014. Nah, yang sekarang saya jadikan toko itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita meminta baik-baik. Pastikan kita secara langsung dari hati kita ngomong ke perusahaan. Nggak harus ke salconya langsung ya. Bisa ke manajer, ke bos, ke apa namanya, direktur, ke atau ke mungkin ke sekretarisnya. Kalau dulu saya ngomongnya ke sekretaris, ke bagian sekretariat yang mengurus pekerja. Saya bilang bahwasanya saya punya satu mimpi, yaitu membuat sebuah usaha ya yang namanya minimarket. Nah, orang tua saya nggak punya lahan untuk buat minimarket tersebut. Otomatis saya mau nggak mau harus beli. Nah, harga lahannya saya jelaskan dulu sekitar 180 sekian juta. Nah, lahan itu dijual dalam waktu cepat dan itu sangat strategis. Saya sampaikan dalam bahasa Jepang ya. Saya sampaikan dalam bahasa Jepang, saya harus segera beli ini lahan. Sekarang saya cuma punya uang sekitar 50 juta. Nah, harga lahannya 185 juta. Otomatis nggak cukup uang saya. Nah, saya mohon untuk disampaikan ke bos besar bahwasanya saya butuh bantuan. Nah, akhirnya disampaikanlah, kalau kalau nggak salah waktu itu kurang lebih dalam waktu 2 hari. 2 hari itu disampaikan. Nah, nggak lama setelah saya ngomong itu, saya dipanggil oleh bos. Oleh bos saya dipanggil. Kamu gimana ceritanya gitu. Saya ceritakan lagi sama seperti yang saya ceritakan ke sekretarisnya, bahwasanya saya ingin buka usaha nanti ketika saya pulang. Nah, sekarang saya butuh dana. Jadi nggak langsung butuh dana ya, maksudnya saya jelaskan mimpi saya seperti ini, kenapa saya ke Jepang, saya punya impian, ya punya harapan, saya intinya saya akan berusaha dan saya akan bersemangat dalam bekerja gitu. Nah, setelah saya sampaikan berbagai macam bla bla bla, kita harus diplomatik ya, jangan langsung mama saya mau pinjam uang kayak gitu. Itu adalah salah satu
hal yang menurutku fatal, langsung kalian to the point pinjam uang kayak gitu, sebaiknya jangan dilakukan. Kecuali kalau kalian memang benar-benar akrab banget sama bosnya, terserah. Nah, saya mencoba menjelaskan itu tadi impian saya. Nah, saya sekarang sudah menabung, saya sudah berusaha, saya juga kemarin ada biaya untuk berangkat ke Jepang. Saya berhutang, saya sudah bayar hutangnya, sekarang sudah selesai gitu. Saya hanya punya uang 50 juta. Sedangkan yang saya butuhkan adalah 185 juta gitu. Nah, waktu itu saya mau dipinjemi, otomatis perusahaan menghitung. Saya punya 50, harganya 185, saya dipinjemi 120, jadi kan 170. Nah, perusahaan tahu kalau uang yen itu dirupiahkan akan berlipat ya, maksudnya setiap 10.000 yen atau 1 mang itu menjadi waktu itu 1.100.000. Jadi lumayan, sekitar lebihnya itu pokoknya kalau 120 waktu itu cukup sekitar 185 jutaan. Ditambah dengan uang saya yang 50 ya. Jadi kan total 170 ribu itu atau 170 mang itu kalau dirupiahkan itu lebih dari 185, sekitar 190 jutaan. Nah, jadi seperti itu. Tetap karena waktu itu saya masih punya waktu 2 tahun. Jadi 1 tahun pertama berlalu, saya mengajukan Maigari di tahun kedua. Di tahun kedua itu saya ajukan di ACC, dan tips untuk mengajukan Maigari ini harus silently ya. Maksudnya jangan sampai ada teman-teman kalian yang tahu, karena perusahaan akan repot jika pengajuan Maigari ini bebarengan banyak kayak gitu. Beda kalau pengajuan Maigari ini adalah personal satu orang, perusahaan akan lebih mudah untuk memberikan biaya tersebut. Jadi singkat cerita, saya di ACC Maigarinya kurang lebih memakan waktu 1 minggu karena ada proses tanda tangan dan macam-macam. Jadi waktu itu, nah Maigari ini kita bayarnya gimana? Kita bayarnya dipotong gaji per bulan. Nah, asik kan? Jadi perusahaan tahu nih gajiku per bulan kurang lebih dengan sekian jam kerja itu aku dapat antara 10 sampai 11. Atau mungkin anggap aja ya dah sampai segitu ya. Jadi saya dipotong kurang lebih waktu itu sekitar 3 jutaan. 3 juta atau 3 mang itu dalam waktu 2 tahun. Sampai saya pulang itu dipotong terus. Tapi pada waktu tersebut saya langsung mengantongi uang 100 mang. Ya, ini adalah cerita real yang saya lakukan, cerita yang ya akhirnya sekarang menginspirasi teman-teman saya di pabrik yang lama saya itu untuk melakukan. Nah, dan sampai sekarang akhirnya semua teman-teman di pabrik yang lama saya itu melakukan Maigari. Berawal dari situ. Bukan satu kebanggaan ya mengajari orang untuk pinjam uang, tapi itu adalah salah satu solusi alternatif ketika kita benar-benar membutuhkan. Nah, setelah itu singkat cerita, saya di ACC dan kurang dari seminggu setelah ACC itu uang langsung cair di rekening saya. Nah, langsung saya kirim beserta uang saya. Enggak, pernah uang saya 50 itu sudah saya kirim duluan untuk DP. Nah, di sana itu kalau nggak salah jadi 65 jutaan uang saya itu di Indonesia. Langsung saya buat DP. Nah, sisanya itu akhirnya nggak kepake 100 karena saya kirim 90 kalau nggak salah waktu itu. Itu udah nutup semua sampai bayar 100. Waktu itu diturunkan harga jadi 180 kalau nggak salah. Akhirnya saya kebeli deh itu rumah, tapi juga proses pengirimannya ribet karena dikira saya money laundry. Jadi gini, proses remittance mengirim uang itu akan menyesuaikan apa namanya jangka waktu kita bekerja di Jepang. Masa ini anak baru 1 tahun kerja bisa mengirim uang dalam waktu, saya kan kirimnya nggak lama. Setelah saya kirim yang 50 juta, saya kirim yang 100 juta itu kurang dari seminggu.
kalau nggak salah waktunya 2 minggu, kurang dari sebulan gitu loh. Nah di situ pihak remittance menahan uang saya, dan dari pihak negara Jepang itu harus ada surat izin ternyata. Akhirnya ditelepon ke perusahaan bahwasanya apakah benar peserta ini memiliki uang sekian. Nah, alhamdulillah perusahaan saya itu mengiyakan bahwasanya kemarin peserta tersebut habis maigari di perusahaan dan sekarang membutuhkan uang tersebut untuk membangun usaha di Indonesia. Akhirnya di ACC ya disetujui. Setelah disetujui, uang itu akhirnya sampai di Indonesia. Nah, itu adalah satu cerita saya. Saya adalah salah satu praktisi yang melakukan maigari di Jepang. Jadi sampai saya pulang, hampir pulang kalau nggak salah, itu baru selesai karena dipotong 3.500.000 3.500.000 selama 2 tahun. Ya hampir 2 tahun, dan nggak kerasa selesai sebelum saya pulang. Jadi seperti itu ya pengalaman saya mengumpulkan uang. Jadi saya nggak mengajarkan teman-teman untuk berhutang atau bahkan berhutang ke bank yang ada di Jepang tuh bunganya besar banget. Saya nggak menyarankan, saya lebih menyarankan ke teman-teman maigari tapi dengan cara yang elegan, yang baik dan benar. Sampaikan alasan minasang teman-teman, kenapa kok sampai harus maigari, apa impian teman-teman, apa harapan teman-teman. Nah, sampaikan bahwasanya teman-teman memang sangat benar butuh bantuan tersebut. Jadi jangan serta-merta langsung pinjam uang. Jadi sampai di situ. Jadi sampai di situ dari cerita saya. Saya beli rumah atau toko yang kemarin itu senilai 185 juta itu masih dalam kondisi yang lahan kosong. Tetapi ada bangunan rumahnya itu masih bangunan tua banget gitu ya, yang nggak layak dihuni. Nah, waktu itu pada 2014, setelah itu barulah saya bisa bayangkan kalau waktu itu saya nggak maigari di 2016, harga rumah itu sudah, kan 2016 saya pulang, tiba-tiba ditawar oleh waktu itu KSP itu menawar bangunan saya yang sebenarnya belum saya renovasi, baru saya robohkan, turunkan genteng-gentengnya, itu ditawar 320 juta rupiah. Itu di 2016, alias di 2 tahun setelah saya beli. Di 2 tahun setelah saya beli itu sudah di 320 juta rupiah, ditawar ya, dan saya nggak jual. Nah bayangkan kalau saya nggak maigari terus di 2016 saya pun juga nggak bisa bawa pulang uang sampai 300 lebih seperti itu, karena memang gimana ya, salary di Jepang tuh waktu itu juga nggak besar-besar banget, dan kebetulan di perusahaan saya juga nggak ada bonusnya, per tahunnya itu nihil, nol bonus. Beda sama temen yang mungkin biasanya ada bonusnya di perusahaannya, yang entah itu hanya 10 juta, itu sangat berarti ya buat peserta magang. Nah jadi itulah salah satu strategi atau tips atau triks yang bisa kita lakukan untuk mengamankan aset kita dalam bentuk entah itu tanah, entah itu emas. Jadi waktu itu saya berpikir untuk ini uang ini saya amankan, dan akhirnya benar, inflasi di 2016 dari angka 185 jadi 320. Benar-benar working banget ya kalau kita investasi tanah, dan tanah itu kan di pinggir jalan, jadi cepet banget naiknya. Nah jadi seperti itu ya cerita saya waktu maigari di perusahaan Jepang. Buat teman-teman silakan cerita ini tadi diambil sisi positifnya, dan sisi negatifnya jangan dipakai, dibuang. Nah kalau bermanfaat jangan lupa diklik tombol like, subscribe, sama komen, dan kita dukung, kita kembangkan channel ini bareng-bareng supaya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Yuk kita support bareng-bareng. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin kurang jelas, bisa nih tulis di kolom komentar, curhatan lah, apalah, tips atau trik atau apapun, atau mungkin
mau bertanya tentang My Garing juga boleh. Silakan. Jadi itu tips and tricks dari saya, dan saya Benny Dayat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.